syarat-syarat tauhid dengan tujuan satu, yaitu bermuqarabun atau bermuqarabin tadi hakikatnya adalah menyatu kepada Allah dengan wasilah kembali. Dikatakan wasilah kembali ini bukanlah seseorang meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah. Allah itu tidak bertempat. Tidak ada ruang, jarak dan waktu bertuhan kepada Allah. Allazi annahya min wa aina wa innahu annahya min wa inna. Aku sudah ada sebelum semua itu ada. Jadi janganlah atau tidak pantas engkau mencariku di sesuatu tempat atau di sesuatu waktu. Dengan demikian diwajibkan kepada kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadullah. Yang dikatakan ibadullah adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ini terbagi dua. Yang pertama ada syahadah langsung dan ada sadiah tidak langsung. Yang langsung adalah berbentuk kodrat wujud wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tetapi yang tidak langsung adalah shalawatul fil ba'da al-waqta'ah. Suatu perbuatan tajalli diri yang diatur oleh waktu dan tempat. Dalam bermuqarabun tadi, menyatu dengan Allah, tidaklah menjadi Tuhan dalam menyatu, tidak juga menjadi Allah dalam sebutan. Arti dari maksud menyatu tadi, tetapi sebagai maujud dari Allah, sebagai kodrat yang maujud oleh Allah, dinamakan waliul wujud. Sedekat-dekatnya kita dengan Allah, dengan waliul wujud ini, bukanlah sesuatu atau seseorang itu mengaku akulah Tuhan, akulah Allah. Iman tauhid kita dalam melaksanakan ma'rifatullah, dalam mengenal Allah, dibutuhkan persiapan-persiapan kodrat, bukan persiapan kemampuan ma'rifat, tapi disiapkan persiapan kodrat. Kodrat mana yang harus dipersiapkan sehingga kita menampilkan dalam makrifat itu tidak bersekutu dengan Allah, dengan qiyammuhu binafsihinya, dengan laisa kamislihi min sayunnya, sehingga tidak terjadi suatu kemurkaan atau kafir sindik atau kekafiran rohani. Waliul wujud ini adalah sebuah lembaga wujud yang ditampilkan dalam bentuk perkara alif lam mim, ditampilkan berwujud Allah berkodrat batin, ditampilkan berwujud Muhammad berupa kodrat, ditampilkan berupa Adam berwujud rupa-rupa. Ini yang dikatakan waliul wujud. Sama dengan kita melaksanakan suatu perbuatan ibadah syiar. Kita melakukan ceramah, dakwah, khutbah. Tapi ingat, posisi waliul wujud ini harus benar-benar sudah dipastikan. Jangan kita di atas sebuah mimbar kita merasa kita berdiri lebih, duduk lebih tinggi, berdiri lebih tinggi, dan bicara lebih tinggi. Bukan itu yang dimaksud waliul wujud.
Yang dimaksud waliul wujud itu adalah sirnanya keumatan, berdirinya keinsanan Allah, berwahyu pada mimbar, bermimbarnya Muhammad kepada Adam, dan berkalamnya Allah dalam nyawa. Ini yang dikatakan dengan waliul wujud. Bukan hanya kita yang bisa berbicara, itu pun hakikat kewujudan Allah pada diri dengan waliul wujud tadi itu harus nyata. Seperti kita menyampaikan dalil-dalilnya Allah, sunnah perbuatan Rasul, hadis kalamnya Nabi, sabda adalah wahyunya Rasul, tetapi dalil adalah kalamnya Allah. Apakah kita sudah menjadi persyaratan waliul wujud? Suatu contoh, apakah kodrat tubuhmu sudah menjadi ayat? Apakah kodrat rohanimu sudah menjadi hayat? Ini yang sangat betul-betul diperhatikan. Betul-betul sangat diperhatikan. Karena inilah berbicara di atas ujung jarum, di puncak ujung jarum itu adalah ma'rifatullah. Salah-salah kita memahami dan mendirikan kemurkaan, kesyirikan, kemunafikan akan mendampingi kita dalam belajar atau mendampingi kita dalam syiar. Apakah kodrat-kodrat yang kita tampilkan seperti di posisi seorang yang membawa sholat, yaitu imam? Apakah kita sudah bisa menjadi suatu wujudullah sebagai waliul wujud? Apa waliul wujud? Adanya kita wali mewakili Allah. Jadi wujud itu tidak diberikan nama lagi, tidak disebut asma dalam wujud. Wujud itu ibarat sebuah titik. Titik itu tidak diberi nama. Kalau dia satu namanya wujud, bukan asma. Kalau dia dua itu wujud. Kalau dia tiga itu maujud, itu titik. Nah, karena waliul wujud tidak boleh ada penamaan asma di dalam makom waliul wujud. Ini terutama kepada sahabat dan kerabatku pembawa syiar. Diperhatikan sekali. Kenapa? Karena kita mencari berkah Allah. Umat yang akan mendengarkan harus mendapatkan limpahan hidayah, limpahan barokahnya. Bukan seorang ulama atau ustadz atau pembawa syiar terikat dengan sebuah waktu. Inilah yang harus diperhatikan. Menjadikan suatu kodrat waliul wujud, betul-betul kita mewakili Allah dalam bertabaraka Allah dan menyampaikan amanahnya. Ya ayyuhallazina amanu. Itu butuh persyaratan-persyaratan hakikat. Kalau memang Al-Quran menjadi pedoman, memiliki persyaratan. Tapi apabila yang kita sampaikan ini hanyalah ranting sunnah, bersunnah kita, memang tidak dibutuhkan suatu kodrat yang mutlak. Karena itu adalah keindahan, kesejukan, tetapi tidak mutlak. Itulah sunnah. Berbeda dengan kita menerima kodrat, sesuatu yang mutlak dikerjakan. Tentunya dengan kita benar-benar
mempelajari hakikatnya terlebih awal sebelum kita melakukan tajalli atau perbuatannya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kebenaran adalah puncak dari segalanya, nomor 2 setelah kesucian. Makanya kebenaran ini yang harus kita benar-benar saksikan sebelum orang disuruh menyaksikan. Jangan pemahaman yang kita dapat, yang kita sampaikan itu pemahaman diri, bukan pemahaman yang dimaksud oleh Allah, yaitu pemahaman yang diberikan oleh Allah. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 269. Waliul wujud adalah pegangan Tuhan yang berasmakan Allah. Tuhan yang bernama Allah, kalau dia sudah bernama berarti sudah memiliki perwalian. Ibarat kita ingin meminum sebuah air dalam botol aqua. Perwalian air itu adalah botol. Begitu juga waliul wujud, termasuk kita menamakan diri kita. Siapa kita tidak perlu ditampilkan dan tidak perlu merasa ada di saat kita menyampaikan sebuah kodrat kepada seseorang umat. Hati-hati kita dalam menjalankan kodrat. Jangan hanya sebuah kewajiban asal sudah sampai sudahlah, terima enggak terima urusan Allah. Itu tidak boleh. Naif. Kita lakukan di dalam ajaran tauhid kepada Allah. Ajaran tauhid kepada Allah, alif datang, alif menunggu. Inna lillahi, karena hidup adalah mati dan mati adalah hidup yang panjang. Di alam kematian ini kita harus memunculkan kodrat yang hidup. Makanya kita melampaui atau harus melewati kodrat kematian sehingga mendapatkan kodrat hidup. Af'alullah, kita terlihat bergerak, menyatakan wujudnya hayat Allah, ada hidup dalam diri. Tapi siapa yang membuat kita bergerak? Fi'ilullah. Hanya dia juga yang menggerakkan. Insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Hakikat dari waliul wujud tadi, sebuah wujud yang disampaikan oleh maujudnya. Ingat, hakikat dari waliul wujud adalah sebuah wujud yang disampaikan oleh maujudnya sendiri. Ini yang harus benar-benar diperhatikan dengan baik. Jangan kita merasa menyampaikan, tetapi kita mewakili sebuah wujud. Dan tampilan yang kita tampilkan adalah sebuah wujud yang maujud. Inilah hakikat dari waliul wujud. Karena kita perhatikan ada beberapa orang yang merasa melebihi dari orang lain dalam masalah kepintaran. Itu tidak berlaku di jalan Allah, karena yang menyampaikan kepada yang disampaikan kodratnya adalah sama, cuma yang satu menjalankan wahyu, yang menerima juga yang pada yang disampaikan juga itu adalah wahyu. Makanya untuk mendapatkan posisi
waliul wujud tadi dibutuhkan seorang guru yang hak dengan kajian yang hak dan mendirikan seorang murid yang hak, tentunya dengan Amirul Mukmin, betul-betul menyerahkan diri kepada ahli dirinya, bukan dia mencari ilmu kepada orang hebat. Amir diri. Maka daripada itu jemaah semuanya, marilah kita memahami kembali niat yang paling diinginkan dan diridhoi oleh Allah adalah menyelamatkan umat melalui kodrat diri kita. Maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Tepas selera, satu rasa sambung rasa, itu sangat dibutuhkan di dalam kita berikhwan, di dalam berafwan, di dalam melaksanakan tauhid hablum minan nas wa hablum minallah.